Shalom jemaat terkasih, kita bertemu lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita merenungkan secara bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali menaikkan ucapan syukur kami atas setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan, bahkan setiap perlindungan yang Tuhan berikan, sehingga pada pagi hari ini, kami boleh kembali merasakan sukacita, kesehatan, dan hari yang baru yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Bapa kami yang baik, sebelum kami memulai aktivitas kami, ajarkan kami untuk merenungkan firman-Mu, sehingga setiap firman yang kami renungkan pada pagi hari ini boleh menjadi pedoman dalam langkah kami setiap hari, dan juga boleh semakin membuat kami mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa memampukan kami untuk terus mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga dengan tema tempat ternyaman. Yeremia pasal 33 ayat 3, demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, dalam kehidupan ini, kita sering mencari tempat ternyaman kita. Entah itu pribadi, entah itu orang tua, teman, sahabat, atau bahkan media sosial sekalipun. Ketika kita mengalami banyak pergumulan dan masalah dalam kehidupan kita seringkali beranggapan bahwa ketika kita menceritakan hal tersebut kepada orang yang kita percaya, atau bahkan melalui media sosial, kita akan mendapatkan ketenangan. Dan terlebih lagi, kita beranggapan atau kita berekspektasi bahwa kita dapat menemukan jalan keluarnya. Namun tanpa kita sadari, kita seringkali tidak menganggap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita sering lebih mengandalkan manusia, bahkan kecanggihan teknologi sekalipun pada saat ini. Kita sering beranggapan bahwa ketika kita menceritakan pergumulan kita melalui media sosial, atau bahkan membuat viral hal tersebut, kita akan menemukan jawabannya, yang bahkan tanpa pernah kita sadari. Justru terkadang hal itu akan membuat malapetaka dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 3 pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa selama ini sebenarnya kita punya tempat ternyaman yang harusnya kita sadari. Sama halnya ketika Yerusalem dan Yehuda pada saat itu ada dalam pembuangan, Tuhan kembali menyampaikan firman-Nya kepada Yeremia, di mana adanya janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Sehingga dalam Yeremia 33 ayat 3 ini kita bisa melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada anak-anaknya. Dikatakan di sini bahwa berserulah kepadaku, kunya itu Tuhan, lalu maka aku, Tuhan, akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini?
Yang pertama, kita bisa sama-sama belajar. Ketika kita betul-betul percaya kepada Tuhan, maka ketika kesulitan, halangan, bahkan rintangan ada dalam kehidupan kita, satu pribadi yang langsung muncul dalam pikiran kita adalah Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa berserulah kepadaku. Artinya Tuhan senantiasa menunggu-nunggu seruan kita kepada Dia. Itulah yang seringkali kita tidak sadari sebagai seorang manusia. Kita beranggapan bahwa ketika kita mengalami masalah, hal yang pertama yang keluar dalam pikiran kita, bagaimana caranya kita menemukan jalan keluar dari permasalahan itu. Entah melalui orang lain, atau bahkan melalui kecanggihan teknologi. Itu yang seringkali kita pikirkan. Namun pada pagi hari ini kita kembali belajar bahwa kita sebagai orang percaya, tempat ternyaman kita untuk berseru adalah Tuhan. Lalu poinnya yang kedua dikatakan bahwa selesai kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Artinya apa? Bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, percayalah bahwa seruan kita itu sampai kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menjawab kita. Tapi tunggu, jawaban Tuhan seringkali mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang harus kita sadari bahwa jawaban yang Tuhan berikan adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Karena apa yang menjadi keinginan kita belum tentu yang terbaik untuk kehidupan kita. Tetapi apa yang menjadi jawaban Tuhan dalam hidup kita, itu adalah yang terbaik untuk kita. Bahkan bukan hanya sampai kepada Tuhan menjawab kita, Dia bahkan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Artinya hal-hal yang seringkali justru kita tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang sering orang sebut dengan mujizat. Karena yang namanya mujizat, kita tidak bisa melihat atau kita tidak bisa berpikir, oh pasti akan terjadi seperti ini. Tidak. Yang namanya mujizat itu akan terjadi di luar pemikiran kita. Dan hal-hal yang besar itu apa? Yaitu tentang keselamatan. Bahkan tentang apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita sebagai orang percaya dapat melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Bahkan kata-kata terakhirnya disampaikan, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bayangkan, Tuhan yang kita sembah, ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia bukan hanya menjawab kita, tetapi Dia juga memberitahukan hal-hal besar kepada kita, bahkan yang belum pernah kita ketahui. Betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan yang kita sembah. Oleh sebab itu, melalui rema firman Tuhan pada pagi hari ini, ingin mengingatkan kembali kepada kita sebagai orang percaya bahwa kita sesungguhnya memiliki tempat ternyaman. Ternyaman artinya kita bisa melakukan apapun, kita bisa menyampaikan apapun kepadanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang senantiasa menunggu kita, menunggu seruan kita, menunggu doa-doa kita, bahkan menunggu harapan-harapan daripada kita. Untuk itu, marilah kita sebagai orang percaya saat ini, kecanggihan media sosial, kecanggihan teknologi tidak akan membuat kita menomorduakan Tuhan.
karena sesungguhnya kita sudah memiliki tempat ternyaman kita untuk bersandar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan pada Rema pagi hari ini adalah tempat ternyaman bagi orang percaya adalah Allah yang senantiasa ada baginya, yang merasakan dan ikut dalam apa yang kita alami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian Rema pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini kembali mengingatkan kita dan kita boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Ingat, jika kita mengalami masalah, kita punya kontak darurat kita. 333. Yeremia pasal 33 ayat 3. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.